Dahi PPHN dalam bentuk hukum ketetapan MPR sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Republik Indonesia dimerdekakan bukan untuk 100 tahun, untuk 200 tahun, 300 tahun, dan berpuluh dan ratus tahun yang akan datang. Itu sebabnya kemudian haluan negara yang difikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita supaya desain negara yang panjang Republik Indonesia itu bisa menjadi berkesinambungan. Dan karena itu hal ini tadi kita bicarakan, tetapi sekali lagi akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR. Terima kasih. Iskandar Putri terkait dengan amandemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI Perjuangan adalah slowing down terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 karena dalam upaya untuk membantu rakyat di dalam mengatasi pandemi ini diperlukan suasana kehidupan politik yang kondusif. Membuat orang yang sakit mulai sembuh. Jadi tidak ada urgensinya. Itu yang pertama. Yang kedua secara politik, kalau partainya Bung Basarah ini berkehendak mau terjadi amandemen, besok pun bisa jadi itu barang tanpa pan sekaligus. Ya. Karena kita sudah melihat korespondensi historisnya, kekuatan parlemen yang cukup dominan, Undang-Undang Cipta Kerja bisa simsalabim dikebut dalam waktu yang dekat, termasuk juga misalnya revisi Undang-Undang KPK. Jadi sebenarnya ini soal political will aja. Kalau grupnya Bung Bas yang kemudian masuk PAN di dalamnya ini ingin mengamandemen, salah satunya soal jabatan presiden 3 periode, saya kira ini akan leading dan mudah saja. Tapi ingat, jabatan presiden 3 periode ini kan ibarat jebakan Batman. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai rencana aksi PA 212 yang akan mengepung gedung MPR DPR. Kenapa ini akan dilakukan oleh PA 212? Karena ada wacana bahwa MPR DPR itu akan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini yang menjadi wacana liar di publik bahwa masa jabatan presiden ini juga diungkit-ungkit di sana. Jadi ada wacana seperti itu. Karena itu PA 212 ini akan melakukan aksi demo jika dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana cerita sebenarnya, teman-teman? Apakah benar masa jabatan presiden ini akan diubah di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu masa jabatan presiden adalah 2 periode. Bagaimana bisa menjadi 3 periode? Tentunya harus di amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang dikhawatirkan oleh PA 212. Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menegaskan pihaknya menolak keras karena saat ini tidak ada urgensi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan. Kami akan melawan lewat jalur konstitusional sampai dengan langkah mengepung gedung DPR MPR apabila terus dilanjutkan, kata Slamet saat dihubungi CNN Indonesia.com Rabu 1 September 2021. Berkaitan dengan COVID-19, kok solusinya adalah menambah kewenangan MPR? Itu nyambungnya di mana begitu ya? Kok begitu jauh antara keinginan publik dan kepentingan politik? Bukankah politik dirancang untuk menyalurkan kepentingan publik? Kalaulah kemudian para politisi atau teman-teman partai politik menyatakan bahwa PPHN itu dibutuhkan untuk melakukan keberlanjutan pembangunan. Pertanyaan besar saya adalah, apakah dengan adanya PPHN atau GBHN dengan nama baru ini, rebranding GBHN, pembangunan betul-betul akan berkelanjutan?
Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Jika amandemen Undang-Undang Dasar 45 dilanjutkan, PA 212 akan kepung gedung MPR DPR. Kami akan lawan sampai titik darah penghabisan. Jika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan, masa PA 212 akan kepung gedung MPR. Kronologi.com. Persaudaraan Alumni 212 akan mengepung gedung DPR atau MPR Senayan apabila amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan. Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menegaskan pihaknya menolak keras karena saat ini tidak ada urgensi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan. Kami akan melawan lewat jalur konstitusional sampai dengan langkah mengepung gedung DPR atau MPR apabila terus dilanjutkan, kata Slamet Rabu 1 September 2021. Secara umum, Slamet mengatakan PA 212 menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 meski amandemen dilakukan terbatas hanya dengan memasukkan poin-poin haluan negara atau PPHN pun PA 212 tetap menolak. Ya, kami menolaklah. Apalagi kalau amandemennya hanya untuk memperpanjang jabatan atau menjadi 3 periode, kami lebih menolak, kata dia. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 digulirkan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Ia menyampaikan amandemen perlu dilakukan untuk menambah kewenangan MPR merumuskan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Setelah wacana bergulir, isu di publik kian melebar. Desas-desus penambahan masa jabatan presiden jadi sorotan publik. Penolakan pun mengalir dari sejumlah pihak terutama pakar hukum. Terbaru, Bambang Susatyo menganggap isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dipelintir. Dia menegaskan bahwa dirinya hanya melontarkan wacana untuk membuat PPHN lewat amandemen, bukan mengubah masa jabatan presiden. Diskursus amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN yang kemudian banyak dipelintir dan digoreng sebagai upaya perubahan periodisasi presiden menjadi 3 kali atau upaya perpanjangan masa jabatan presiden, serta isu-isu lain serta kecurigaan yang tidak masuk akal, kata Bamsud dalam keterangannya Rabu 1 September 2021. Jika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan, Persaudaraan Alumni 212 ancam kepung MPR. Jika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan, Persaudaraan Alumni 212 ancam kepung MPR. Apabila amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan, Persaudaraan Alumni atau PA 212 berencana mengepung gedung MPR DPR. Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menegaskan pihaknya menolak keras lantaran saat ini tidak ada urgensi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan. Kami akan melawan lewat jalur konstitusional sampai dengan langkah mengepung gedung DPR MPR apabila terus dilanjutkan, ungkap Slamet saat dihubungi wartawan di Jakarta Rabu 1 September 2021. Secara umum, Slamet mengatakan PA 212 menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kendati amandemen dilakukan terbatas hanya dengan memasukkan poin-poin haluan negara atau PPHN, PA 212 juga tetap menolak. Ya, kami menolaklah, apalagi kalau amandemennya hanya untuk memperpanjang jabatan atau menjadi 3 periode, kami lebih menolak, tegasnya. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 digulirkan Ketua MPR RI Bambang Susatyo alias Bamsud. Ia menyampaikan amandemen perlu dilakukan guna menambah kewenangan MPR merumuskan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Setelah wacana bergulir, isu di publik semakin melebar. Desas-desus penambahan masa jabatan presiden menjadi sorotan publik. Penolakan akhirnya terus mengalir dari sejumlah pihak, terutama pakar hukum. Teranyar Bambang Susatyo menganggap isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dipelintir. Ia menegaskan hanya melontarkan wacana untuk memuat PPHN lewat amandemen, bukan mengubah masa jabatan presiden.
Diskursus amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN yang kemudian banyak dipelintir dan digoreng sebagai upaya perubahan periodisasi presiden menjadi 3 kali atau upaya perpanjangan masa jabatan presiden serta isu-isu lain serta kecurigaan yang tidak masuk akal beber Bamsud dalam keterangan resminya seperti dilansir dari CNN Indonesia Rabu 1 September 2021. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.